Kamu pernah gak menemui orang yang mana orang itu tuh suka membantu orang lain, tapi membantunya ini tanpa mempertimbangkan kondisinya sendiri, atau bisa dikatakan dia mengorbankan kepentingannya agar bisa menolong orang lain. Hal ini sebenarnya terpuji, tapi lama-kelamaan kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan merusak mentalnya sendiri. Nah, orang yang seperti itu disebut altruis. Apa itu altruis? Halo Ferd, halo para pendengar yang baik. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku orang yang suka menolong, tapi sering mengorbankan kepentingan pribadinya, yang mana ini malah akan merugikan dirinya sendiri. Tadi kita sudah singgung bahwa orang seperti ini disebut altruis. Jadi apa itu altruis? Altruisme adalah sikap atau naluri yang mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain tanpa mempertimbangkan kepentingannya sendiri terlebih dahulu. Menurut American Psychological Association atau Asosiasi Psikologi Amerika, altruisme ini cenderung pada perilaku yang menguntungkan individu lain dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Altruisme berlawanan dengan sifat egois, yang mana kita tahu egois adalah sifat yang lebih mementingkan diri sendiri. Seseorang yang melakukan sikap altruisme ini disebut sebagai altruis. Sudah kita singgung di depan tadi ya. Semua kebaikan yang dilakukan seorang altruis biasanya muncul secara tulus, tanpa ada rasa pamrih, karena sebagai bentuk panggilan jiwa dan naluri. Meski sikap ini sangat terpuji dan memberi dampak positif, altruisme juga dapat berdampak buruk bagi pelakunya jika dilakukan secara berlebihan. Altruistik juga bisa dikatakan sebagai keinginan untuk selalu menyenangkan dan membantu orang lain di luar dirinya sendiri. Lalu apakah altruisme itu penting? Jadi pada dasarnya segala kebaikan yang dilakukan untuk orang lain adalah bentuk tindakan terpuji, dan ini juga memberikan keuntungan bagi pelakunya, baik itu secara sosial atau psikis. Selain itu, altruisme juga dikaitkan dengan kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, serta angka harapan hidup yang lebih tinggi, karena secara kondisi mental mereka merasakan sensasi kebahagiaan yang meredam stres. Sebuah teori mengatakan altruisme dapat meredam perasaan negatif dan stres pada altruis, karena ia jadi bisa merasa bersyukur saat melihat ada orang yang lebih susah darinya. Namun meski begitu, perlu diingat bahwa naluri menolong orang lain juga perlu diimbangi dengan naluri bertahan hidup. Ketika altruisme ini tidak dikontrol, bisa-bisa sikap ini malah menjadi bumerang dan berdampak buruk pada diri altruis. Berikut ini adalah beberapa teori kenapa seseorang mempunyai sikap altruisme. Yang pertama adalah teori evolusi. Sejak zaman dahulu, ketika seleksi alam masih sangat kuat, tiap-tiap spesies makhluk hidup akan melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup dan mempertahankan garis keturunannya. Untuk itu, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan saling menolong, terutama sesama anggotanya. Seiring dengan evolusi, mekanisme pertahanan ini masih tersisa dalam diri manusia hingga sekarang, yang kita sebut tadi dengan altruisme. Yang kedua, teori lingkungan. Pada sebuah studi menunjukkan bahwa interaksi dan hubungan baik dalam suatu lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam mendorong sikap altruisme pada masyarakat di lingkungan tersebut. Misalnya, dalam lingkup keluarga, anak yang orang tuanya mencontohkan sikap altruisme dalam lingkungan rumah, kemungkinan besar akan menjadi altruis dalam kehidupannya, baik di dalam rumah maupun di masyarakat. Yang ketiga, teori norma sosial. Melakukan sikap altruisme dapat menambah nilai seseorang di masyarakat. Orang-orang tentunya akan lebih tertarik untuk bekerja sama dengan orang yang menolong dan pastinya tahu berterima kasih. Di sisi lain, sikap altruisme juga secara tidak langsung akan membuka tabungan utang budi.
Jadi suatu saat ketika seorang altruis membutuhkan pertolongan, orang lain seharusnya tidak akan segan untuk langsung membantu dia. Keempat, teori penghargaan. Altruisme tidak menghasilkan imbalan atau penghargaan. Namun, di alam bawah sadar, ada imbalan berbentuk rasa bahagia dan kepuasan batin terhadap diri sendiri yang muncul setelah berbuat kebaikan. Perasaan seperti ini membuat seseorang mau melakukan sikap altruisme. Ini seperti candu orang-orang yang mencari adrenalin. Dia akan melakukannya lagi, dan lagi. Nah, selain teori di atas, sebenarnya masih ada banyak sekali teori di balik mengapa seseorang mau melakukan altruisme. Jadi altruisme ini adalah hal baik apa buruk ya? Selain perdebatan tentang altruisme yang tulus atau berdasar kepentingan tertentu dalam tanda kutip, pertanyaan berikutnya adalah apakah altruisme adalah hal yang baik atau buruk? Jika altruisme dilakukan sewajarnya, tentu itu adalah hal yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Tak ada yang salah dengan merasa bahagia setelah melakukan tindakan altruisme. Tak ada yang salah dengan merasa bangga terhadap diri sendiri ketika membantu orang lain. Malahan sangat bagus seseorang bisa mengaktualkan diri mereka sebagai insan kamil yang bermanfaat pada lingkungan masyarakat. Namun ketika altruisme berubah menjadi berlebihan, bisa menjadi patologikal altruisme. Ini terjadi ketika seseorang terlalu berlebihan melakukan tindakan altruisme, sehingga apa yang dilakukannya justru malah berisiko. Jadi ketika ada panggilan untuk melakukan tindakan altruisme, dengarkan diri sendiri terlebih dahulu. Apakah hal ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan secara kolektif, atau berlandaskan empati? Hanya kita sendiri yang tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, hal yang berlebihan hingga membahayakan diri sendiri bukan hal yang baik, dan candu itu berbahaya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga semua kebaikan selalu datang kepada kita dari seluruh penjuru mata angin, dan semoga semua makhluk berbahagia.